dipimpin doanya ke depan ya. Siap, gerak. Mulai. 3, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Semuanya ibu harapkan berdiri. Cuma 5 menit saja ya. Cuma 5 menit saja. Oke, silakan dibaca dengan bersuara. Tidak jauh dari sebuah hutan yang di tengahnya dua pohon kayu yang bernama buah dan anak bingkai. Suasana kembali menjadi lenang, diupali dengan deru-deru mendadak. Di sini selanjutnya kita jawab terus. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat.
Semangat. Baik. Nah, sekarang nanti setelah kita belajar ini, Ibu harapkan kamu bisa untuk menelaah unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita. Kemudian mampu menganalisis tentang tokohnya, tentang alurnya, kapan terjadinya, apa masalahnya, kemudian apa pesan moral yang terdapat di dalam cerita tersebut. Oke, sebelumnya, apakah kalian pernah membaca cerita dongeng? Oke, tanda baca apa saja yang kalian temui di cerita ini? Oke, bagus. Nah, setelah nanti Ibu tampilkan video, kamu bisa menganalisis tentang tokoh, kapan terjadinya, kemudian apa masalahnya, serta nasihatnya. Kemudian lagi nanti Ibu bentuk dalam sebuah kelompok, kamu bisa membedakan dua unsur dari cerita teks yang akan Ibu bagikan nanti. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini. Oke, selanjutnya. Kura-kura sombong. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sini, ketua kelas bagikan dulu buku bahasa Indonesia kita untuk paketnya. Sudah dapat semuanya? Baik, nah sekarang coba kalian dengarkan dan perhatikan dari cerita yang Ibu tampilkan melalui kanva ini. Ya, coba kalian dengarkan, dihayati dan dianalisis nanti apa saja yang terjadi di dalam cerita tersebut. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Ada yang bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini, hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Hebat sekali tuh dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Dua tadi cerita yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu dengar. Sekarang apa judul dari cerita yang sudah kamu dengar? Oke, kura-kura yang sombong. Nah, siapa saja tokoh dalam cerita yang kamu tonton tadi? Kura-kura.
selalu mensyukuri nikmat Allah. Ada masalahnya yang kita temukan di situ tadi? Ada. Apa masalahnya? Merasa sombong, merasa hebat, dan merasa sombong. Boleh kita seperti itu? Baiklah. Sekarang coba kalian perhatikan tentang materi yang akan Ibu sampaikan tentang unsur-unsur sebuah cerita. Hai anak, apa kabar? Kembali lagi bersama Miss Lily. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini yaitu unsur intrinsik cerita. Nah, anak, apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam cerita yang mengandung cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, latar, dan anak. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Nah, kita lihat contoh-contoh watak. Ada watak yang baik, jahat, pemaaf, rajin, suka menolong, pelit, pemalas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat latar. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana cerita. Contoh latar banyak sekali. Latar waktu contohnya seperti siang, malam, pagi, sore, dan lain-lain. Latar tempat seperti di hutan, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Kalau latar suasana contohnya apa? Banyak sekali ya. Seperti saat hujan, saat matahari terbenam, saat terik matahari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita pelajari alur. Alur adalah jalan cerita. Nah, di dalam alur cerita terdapat konflik, yaitu puncak permasalahan yang dialami tokoh cerita. Nah, unsur berikutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan cerita, artinya pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca cerita. Namun anak-anak, berdasarkan perannya atau sifatnya, tokoh itu terdiri dari 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang sifatnya baik, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang sifatnya jahat, dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pendukung, artinya tidak baik dan tidak jahat. Kalau berdasarkan keterlibatannya, tokoh ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak berperan, sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang muncul beberapa kali saja. Nah, sekarang sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk tugas ini Ibu akan kirim di WhatsApp group. Oke? Bye-bye. Tadi sudah kamu dengarkan tentang materi kita hari ini, unsur-unsur intrinsik dari sebuah teks cerita. Yang pertama tadi apa? Tokoh. Kemudian Nah, sekarang setiap kamu coba buka bukunya di halaman 28. Nah, masing-masing kamu nanti akan membacakan masing-masing satu paragraf saja. Oke, mulai dari Wasdan. Coba bacakan berdiri. Buat membacanya. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelar di sudut kebun parusa. Wajahnya tampak kapas putih. Seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Dia terduduk di tanah sambil memegang kakinya. Burung pipit dan sedang bertengger di atas pohon dekat kebun itu. Segala terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terbentuk batu lalu terjatuh.
Jawab kelinci kecil sambil menaik kesakitan. Oke, baik. Duduk, lanjut dengan Aisyah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjukkan ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Baik, tadi sudah kamu baca. Kemudian lagi, sekarang coba lihat semuanya di buku itu di halaman 29. Tanda baca apa saja yang kalian temui pada cerita tersebut? Ada titik? Tanda titik itu apa fungsinya? Kemudian tanda apa lagi? Tanda koma untuk memisahkan apabila terdapat beberapa hal. Itu fungsinya apa lagi? Tanda bacanya? Tanda seru. Ada tanda seru? Ada. Itu adalah kalimat perintah. Kalau tanda tanya ada? Ada. Itu digunakan untuk kalimat pertanyaan atau untuk bertanya. Apa yang dilakukan kelinci kecil? Nah, berarti dia sudah melanggar aturan. Nasihat siapa yang melanggarnya? Nasihat orang tuanya. Baiklah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baik, sekarang dibagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan dikerjakan. Kita semua anak-anak Indonesia generasi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan menampilkan ke depan kelas apa saja yang sudah kalian analisis dari 2 buah teks cerita tadi. Ya, secara berkelompok kamu akan tampil ke depan. Kemudian ada yang satu yang membacanya. 1 orang dia sebagai pembawa acaranya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Itu nanti ya. Oke, kelompok berapa duluan yang mau tampil? Nah, kelompok itu kelompok 3. Silakan. Silakan mereka semuanya. Oke, itu saja. Ada temannya. Geser ke sana. Itu saja lah. Oke, kuat-kuat. Siapa yang mau membacakan? Nah, yang mau membawanya siapa? Laisa. Coba sama-sama baca. Baiklah, kami akan menunjukkan hasil dari diskusi kami. Oke, silakan bacakan. Prinsip cerita. Ini cerita gajah dan semut. Tema di hutan. Alur gajah menertawakan semut karena orangnya desa. Desa tidak boleh menganggap remeh terhadap orang yang masih kecil. Tokoh gajah dan semut latar di hutan. Siapa yang bawanya? Pengen balap dan serigala di hutan. Aduh, lalu berbohong orang lain. Desa tidak boleh berbohong. Tokoh pengen balap latar di hutan. Apa pesan moralnya yang kalian lihat dari teks tersebut? Tanggapan terhadap cerita yang dibaca. Tanggapan kami adalah tidak boleh meremehkan orang kecil. Tidak boleh berbohong. Sekali berbohong orang tidak akan percaya. Oke, bagus. Mana tepuk tangannya?
bagus. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Mudah dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kelompok 2, silakan. Oke, di situ saja. Di situ. Oke, di situ saja. Baiklah. Bicara semuanya tadi. Kami akan silakan dibacakan. Judul cerita 1, Kisah Gajah dan Semut. Tema lingkungan sekitar. Alur, gajah menertawakan semut. Pesan, tidak boleh meremehkan orang kecil. Tokoh, gajah sifatnya sombong, sedangkan semut sifatnya ramah. Latar, lingkungan. Judul cerita 2, Anak Pengen Bala dan Serigala. Tema lingkungan sekitar. Alur, anak pengen bala yang suka berbohong. Pesan, jangan suka berbohong. Tokoh, anak pengen bala dan serigala. Latar belakang. Oke, baik. Bagaimana tanggapan kamu terhadap buah cerita tersebut? Tanggapan terhadap cerita yang dibaca. Janganlah suka meremehkan orang kecil. Janganlah suka berbohong. Sekali berbohong orang tidak akan percaya lagi. Oke, bagus. Mana tepuk tangannya? Sampai di sini anak-anakku sudah memahami dari materi yang apa yang sudah ditampilkan tadi. Baiklah, untuk menguji hasil pemahaman kamu, Ibu akan membagikan soal asesmen. Nah, masing-masing kamu silakan dikerjakan. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas fokus dan jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Silakan dikerjakan. Cita-cita selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga negara hormat guru seperti orang tua. Lihat ibu. Udah siap? Ketua kelas nanti akan mengumpulkannya. Kumpulkan semuanya ketua. Baik, terima kasih. Silakan letakkan di sini. Bagus. Nah, kamu sudah melaksanakan kegiatan evaluasi, yaitu mengerjakan soal asesmen formatif yang sudah dibagikan. Sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah kita belajar hari ini? Senang, bahagia, bagus. Di mana yang kamu lihat? Pas waktu ibu menampilkan pembelajaran, kira-kira di mana yang membuat kamu senang? Ceritanya. Lagunya, boleh. Mendongeng video tadi. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Wasdan, ya bagus. Silakan ke depan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Nah, apa kesimpulannya? Apa tadi?
silakan kamu jawab nanti. Oke? Udah? Iya, udah. Sekarang silakan ditutup buku paketnya. Tutup paketnya. Oke, kita siap-siap dulu ditutup dengan berdoa. Oke, yang kelas silakan ke depan. Semuanya duduk. Nah, silakan